Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sunan Ampel Podcast. Pada seri ini terutama kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa ya? Nah, pasti sudah kenal. Nih, kita kenalkan. Pertama ada Ketua Rayon dari Penakluk Rayon Al-Adawiyah. Siapa? Kalau bukan Yon Laska. Nah, di sampingnya ada Wakil Ketua Rayon. Siapa? Sahabat Haris atau biasa dipanggil Obama. Gitu. Siapa lagi? Baik, ini Pak Kom. Pak Yon. Wah. Loh, apa itu? Pak Kom. Kesalahan. Kesalahan. Mohon maaf. Oke. Tipenya dikit. Oke. Gini, Yon. Saya ingin tahu nih. Rayon Penakluk Al-Adawiyah ini sejak kapan sih? Berdiri di tanggal berapa? Di tahun berapa? Siapa pendirinya? Iya. Baik. Iya. Jadi gini, untuk sejarah Adawiyah sendiri ya, itu didirikan tahun 2000, Mas. Iya. Di tahun 2000, berarti Di bulan? Di bulan Juni. Tanggal 10 Juni. Oke, tanggal siap. 10 Juni Iya. tahun 2000. Itu didirikan pertama kali Rayon Penakluk Adawiyah. Nah, jadi dulu itu Rayon Penakluk Al-Adawiyah ini nyatu dengan Rayon Radikal Al-Faruq, atau mungkin kalau di kuliahnya itu masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, jadi masuklah ke Rayon Penakluk Adawiyah yang didirikan oleh langsung dari Mbak Rubiah. Itu asal Pati. Beliau mendirikan Rayon Penakluk Adawiyah dari tahun 2000. Nah, sejarah yang disampaikan oleh Barubi tersendiri itu adalah, jadi beliau itu menyampaikan di forum RTK, nggak salah. Beliau menyampaikan di forum RTK bahwasanya Rayon Penakluk Adawiyah ini ingin misah dari Rayon Radikal Al-Faruq atau yang bisa disebut Fakultas Syariah dan Hukum. Menyatukan, akhirnya kumpul dengan beberapa lah mungkin angkatannya kayak Mbak Anti dan sebagainya. Jadilah Rayon Penakluk Adawiyah pada tanggal 10 Juni tahun 2000. Jadi ketua rayon pertama Rayon Penakluk Adawiyah adalah seorang kader putri atau perempuan lah, yaitu Barobi. Beliau asal Pati. Begitu, Mas, untuk sejarah singkatnya. Nah, berarti kan kurang lebih sampai di tahun 2023 ini sudah 23 tahun nih. 23 tahun nih. Bukan waktu yang lama. Hitungannya adalah dewasa akhir. Dewasa awal maksudnya. Dewasa awal. Masih muda atau dewasa madya masih bisa. Ya, betul. Nah, kalau dewasa madya pasti dong, kita nggak memungkiri pasti sudah ada tokoh-tokoh besar nih. Tokoh-tokoh besar. Nah, mulai dari kayak mungkin dekan atau siapa yang ini yang bisa menjadi role model terutama. Bisa disebutkan? Bisa sebutkan, Bapak. Ini kan Pak Kom. Jadi gini ya, untuk role model sebenarnya banyak dari beliau-beliau atau mungkin keluarga besar ya. Keluarga besar Rayon Penakluk Adawiyah ini banyak sekali role model. Nah, yang pertama itu ada namanya Mas Edi Purwanto. Sekarang beliau itu adalah ketua IKAPMI Rayon Penakluk Adawiyah. Beliau itu sekarang kemarin baru minggu-minggu kemarin lah beliau jadi calon anggota informasi Provinsi Jawa Timur. Wih, KPI. Iya, betul. Komisi Penyiaran Indonesia. Iya, betul. Beliau alhamdulillah masuk, itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga Mas Irham Torik. Nah, beliau adalah CEO dari Tugu Malang. Tugu Jati. Tugu Jati. Termasuk Tugu Bandung. Siap, ya. Betul. Terus ada juga dari Pasuruan yaitu Habib Mahdi, atau bisa disebut Cak Mahdi. Beliau adalah ketua GP Ansor Pasuruan. Iya. Ketua umum GP Ansor Pasuruan. Ada juga dari Sumber Pucung asli Malang yaitu Kiai Abdullah Sam. Itu juga salah satu senior Adawiyah sendiri. Sekarang bangun pondok namanya Pondok Pesantren Rakyat. Jadi banyaklah kalau disebutkan satu-satu itu sebagai role model lah buat ke depan, bahwa Rayon Penakluk Adawiyah ini bisa menciptakan kader-kader yang sukses lah, ada jenjang karir. Berarti gitu, sebenarnya sudah jelas nih, sudah panjang lebar sangat. Panjang lebar.
Ya memang Panjang kali lebar. yang namanya psikolog memang harus ini ya, Ya. harus bisa masuk di mana, mulai dari sosial, pendidikan, ada semua. Ada semua. Ada semua. Kayak gini, Yon. Aktivitas apa sih yang dilakukan dari kader maupun anggota untuk memenuhi kebutuhannya mungkin secara fakultatif ataupun non fakultatif, sehingga mereka ketika nanti kembali ke masyarakat atau kembali ke sosialnya, mereka itu bisa kepake atau berguna, bermanfaat dan sebagainya. Betul. Harus bermanfaat itu. Iya. Masa ikut organisasi tidak bermanfaat. Kan? Iya, itu dia. Jadilah orang yang bermanfaat walaupun dimanfaatin. Lah. Gimana? Bagaimana Pak Waka, itu aktivitas apa katanya di Rayong? Ada apa aja nih? Bironya ada apa aja, LSU-nya ada apa aja, apa yang digunain gitu. Sebelum Iya. THR ya berarti ya. Iya. Semua. Untuk internal Adawiyah itu ada 4 biro dan 3 LSO. Nah, bironya itu ada biro pengkaderan, biro intelektual, kemudian biro keagamaan, atau sekarang diganti keislaman ya. Ya. Terus yang terakhir itu ada biro sosial dan networking atau sosnet. Untuk LSO-nya itu ada 3. Yang pertama yaitu LSO media dan informasi yang bergerak di bidang media. Alhamdulillah kalau di Adawiyah itu ada YouTube, TikTok, Instagram sama web. Kemudian ada LSO bakat minat. Kemudian ada yang terakhir itu ada LSO kewirausahaan. Seni budaya? Bakat minat. Jadi bakat minat. Nah, ini apa aja sih? Kalau misalnya biro pengkaderan itu apa yang dilihat ininya dan sebagainya, sehingga mereka nanti dari kader atau anggota ini bisa, ketika aku masuk nih, aku udah dikasih ini ya. Misal akhirnya dia membantu di fakultatifnya, misalnya kajian apa gitu. Gimana? Ya, jadi sebenarnya dari nama juga kan sudah tertera ya, PMII. Ada pergerakan di situ. Yang dimana yang pergerakan itu berarti sistemnya general. Iya. Jadi banyak sekali di PMI itu, wabil khusus di Rayong Penakul Adawiyah itu bisa general lah. Jadi olahraga bisa, bakat minat bisa, seni budaya bisa, dan sebagainya bisa. Karena dari namanya sendiri pergerakan sudah tertera lah, general, tidak merujuk terhadap satu misalkan olahraga Ya, betul ya. ya. Kajian itu enggak, karena dari namanya juga sudah jelas pergerakan yang artinya general. Melakukan apa saja di PMI itu pasti bisa. Yang pertama itu ada ya kajian-kajian seperti biasanya fakultatif maupun non fakultatif. Kalau kemarin itu pernah mengadakan kefakultatifan, yaitu adalah sekolah konseling. Jadi Rayong Penakul Adawiyah itu pernah mengajarkan sekolah konseling. Jadi mengajarkan bagaimana cara jadi konselor yang baik dan benar. Nah, itu langsung juga sama dibimbing oleh senior Adawiyah sendiri yang sekarang mungkin jadi dosen, namanya Bu Mua dan Bu Naila. Itu ada senior Adawiyah sendiri, sekarang jadi dosen di psikologi. Nah, beliau juga mengajarkan menjadi pemateri sekaligus buat jadi penanggung jawab. Soalnya kan konselor itu harus ada penanggung jawabnya. Sebelum ada S1 kan harus ada penanggung jawab. Gitu ya, Pak Waka ya? Ya, betul. Nah, beliau juga jadi sekaligus mengajarkan, sekaligus menawarkan untuk kader-kader Adawiyah ini terjun ke lapang bagaimana penanganan konseling dan konselor. Jadi tidak hanya kajian doang kan. Di sini juga sudah ada tertera pelatihan konselor. Jadi ketika sudah diberikan kajian mengenai psikologi, konselor bagaimana, konseling bagaimana, langsung diturunkan ke lapang. Itu mengenai fakultatifnya. Non fakultatif itu ada juga kajian-kajian mengenai tentang keislaman. Jadi ada juga ngajar kitab, belajar kitab. Itu dari Biro Keislaman. Itu ngajar kitab, ada kitab fikih dan sebagainya. Itu diajar oleh senior sendiri juga. Jadi banyaklah senior-senior yang bisa diambil ilmunya dan juga pengalamannya. Itu diajarkan oleh Mas Syaul. Sekarang beliau jadi magister psikologi di UIN Malang juga. Jadi beliau mengajarkan studi fikih lah, kitab-kitab dan sebagainya. Itu untuk kajian-kajian. Misalkan apa di PMII kajian doang, di Adawiyah kajian banyak. Jadi juga dari Biro Sosnet ya. Biro Sosnet juga ada bentuknya jalan-jalan. Nah, bentuk jalan-jalan daripada jalan-jalannya tidak bermanfaat,
makanya dibungkus dengan sekaligus bakti sosial. Jadi selama kepengurusan itu ada bakti sosial. Yang pertama itu pernah ke penanggulangan bencana Siti Arjo. Siti Arjo itu bakti sosial juga di situ, sekaligus jalan-jalan kan biar nggak kaku lah PM ini nggak kaku, jadi ada jalan-jalannya tapi dibungkus dengan bentuk bakti sosial. Itu di Siti Arjo, turun lapang, jadi kader-kader diajar untuk turun lapang, belajar bagaimana menanggulangi bencana dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pernah di Semeru, gejala Semeru mau meletus, itu juga sama, anak-anak bakti sosial turun lapang dan sebagainya. Jadi tidak hanya bakti sosial mengenai bencana doang Mas, banyak sebenarnya. General juga, kan kita balik lagi ke tema intinya pergerakan. General. Ada juga bantu-bantu anak yatim, jadi memberikan beberapa sumbangan dari Rayon Adawiyah lah untuk anak-anak yatim. Gini, sebelum kita lanjut nih Yon, tuh kan, psikologi itu kan banyak ya orang berpikiran bahwa dengan stereotip yang ada di masyarakat terutama psikolog itu orang yang bisa baca pikiran. Ya betul. Ngeramal atau dan sebagainya. Wah, kita ketemu dengan anak psikologi langsung pertanyaan yang timbul adalah, wah, baca pikiranku dong. Gimana sih menurut Samen ketika kita ngomongkan tentang psikologi terutama di dalam pandangan dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sendiri. Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Gimana Pak Waka? Duluan. Oke, jadi untuk psikologi sendiri kan ya banyak pandangan ya. Yang psikologi itu bisa ngeramal dan sebagainya. Betul kan? Jadi lihat dari muka, bisa ngeramal dan sebagainya. Padahal pada dasarnya enggak juga, karena kita kan adalah ya akademik lah, bukan sebagai jenjang karirnya itu sebagai akademik dan sebagainya, bukan jenjang karirnya sebagai peramal ataupun dukun. Betul kan? Kalau pengen jadi dukun dan sebagainya ya silakan bisa cek aja di TikTok kayak cek Khodam. Iya, maksudnya kalau semisal psikologi dipandang sebagai bisa meramal ya berarti banyak dari psikologi juga membuka TikTok untuk cek Khodam, cek zodiak, kepribadian zodiak, enggak begitu. Jadi di psikologi juga ya untuk mengetahui sesuatu kepribadian seseorang ya ada tes-tesnya juga, ada tes kepribadian, tes bakat minat dan sebagainya. Jadi enggak semua langsung ngeliat muka, ini kayaknya banyak hutang nih, enggak juga kan. Harus ada proses dan sebagainya. Nah, dari pandangan PMI sendiri sebenarnya di PMI juga diajarkan. Nah, salah satu diajarkannya adalah adanya materi mengenai analisis diri itu di Mapaba. Jadi masa penerimaan anggota baru itu juga ada analisis diri. Nah, salah satu fungsi output dari analisis diri itu salah satunya kita bisa tahu nih ngelihat dari seseorang itu dari analisis diri. Karena di analisis sendiri kan nanti bahasanya yang sering kita gunakan itu di PMI SWOT. SWOT bener kan? SWOT. Nah, itu ada kelebihan, kekurangan, ancaman juga peluang. Nah, dari keempat indikator 4 aspek tersebut kita bisa ngelihat lah berarti kepribadiannya ke sini. Nah, mungkin alhamdulillah dari psikologi sendiri bisa dirujukan lebih dalam mengenai hal tersebut, apalagi mengenai bab-bab kemanusiaan, perilaku dan sebagainya. Nah, mungkin dari Adawiyah sendiri bisa lah untuk mengkaji lebih dalam hal tersebut. Jadi nggak semata-mata psikologi dipandang sebagai peramal, enggak. Kalau sebagai peramal ya berarti cek Khodam di TikTok. Jadi Pak Waka, gimana Pak Waka? Sebenarnya kalau perihal fakultatif ya. Fakultatif. Terutama di fakultatif ya. Sendiri itu kalau di Biro Intelektual itu ada yang namanya itu kajian tentang keorganisasian yang berhubungan dengan psikologis. Nah, yang mana kajian itu biasanya itu mengkaji tentang antara, kan kita di organisasi kan biasanya kan jenuh nih, ada titik jenuh ya, capek, organisasi, tugas kuliah, tuntutan dari orang tua, yang lain-lain. Nah, itu biasanya di Adawiyah itu ada yang namanya kajian tentang motivasi diri dalam berorganisasi. Karena di dalam psikologi sendiri kan ada yang namanya teori motivasi. Teori apa? Abraham Haji Maslow. Nah, yaitu ada 5 kebutuhan. Itu juga dikaji di Adawiyah dan itu juga menjadi salah satu proker di intelektual, Biro Intelektual. Gitu. Oke. Kita lanjut bahwa sepenting apa sehingga nih dari
Pak Wayon sama Pak Wayon sama Yon ini sendiri akhirnya memilih PMII. Kenapa kok milih PMII gitu? Kenapa enggak ke HMI, GMNI atau yang lain, organisasi yang lain? Sehingga kenapa kok malah masuknya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Gimana, Yon? Jadi berarti ini kayak storytelling ya, berarti dari Iya. diri sendiri ya. Termasuk ini juga lah, termasuk dari teman-teman yang lain. Kenapa kok mereka berminat nih masuk di PMII gitu kan? Betul, siap. Jadi gini Pak, dari PMI sendiri kan sebenarnya sudah tadi balik lagi ke tema itu pergerakan general. Nah, mengapa saya milih PMI? Karena pada dasarnya di PMI itu adalah general, jadi bisa kamu lakuin apa saja di PMI itu bisa. Jadi nggak usah ada sungkan dan sebagainya keluar dari jalur organisasi dan sebagainya, enggak. Kecuali emang dari PMI sendiri sudah ngerujuk, misalkan PMI itu basicnya olahraga, basicnya misalkan public speaking, basicnya kajian dan sebagainya. Jadi ketika saya mengikuti misalkan basicnya adalah kajian, ketika saya mengikuti PMI berarti fokus kajian. Mau olahraga sudah jelas keluar dari jalurnya organisasi tersebut. Nah, karena saya milih PMI pada dasarnya karena di PMI general, saya bisa ngelakuin apa saja bebas. Saya mau ngelakuin olahraga di PMI ya terserah. Orang PMI orang general kok. Iya. Saya mau kajian psikologi ya nggak apa-apa, orang general kok. Saya mau kajian sosial, mau kajian apa dan sebagainya, mau ngelakuin apa saja di PMI bebas. Karena sifatnya general, pergerakan sudah tertera. Asalkan tidak keluar dari jalur yang namanya ahli sunnah wal jamaah, begitu kan. Selagi itu masuk ahli sunnah wal jamaah dan tidak bertabrakan dengan aswaja, makanya boleh-boleh saja ngelakuin di PMI. Mau olahraga kayak saya mau ikut PMI olahraga tidak apa-apa. Nah, saya mengikuti hal tersebut adalah mengikuti PMI tersebut pada dasarnya ya karena kegeneralan PMI itu luas, cakupannya luas. Jadi mau ngelakuin apapun ya bebas, mau rokokan ke bahasa analoginya, mau rokokan, mau push up, mau loncat-loncat terserah karena tidak ada pembatas prosesnya di PMI tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pada dasarnya saya dulu ya SMA pernah mondok juga. Terus dari kiai saya diizinin dan direstui bahwa kamu itu harus mengikuti organisasi yang NU. Jadi waktu zaman saya itu kan zaman Covid ya. Iya. Ya, zaman Covid jadi belum bisa ke Malang. Pas itu ada launching Mapaba. Akhirnya saya kasarannya soan-soan ke kiai saya pingin ke Malang gimana caranya. Soalnya mau izin mengenai kuliah itu udah pasti nggak bisa soalnya Covid. Akhirnya kata kiai saya, silakan ikutin aja organisasi NU. Karena di pondok saya itu saya tidak mendengar PMII karena dulu masih SMA, masih MA, jadi ngedengarnya IPNU. Akhirnya saya bilang lah, saya ikut IPNU aja, Kang bahasanya kan. Ya. Kang, silakan cari yang lain. Soalnya kamu di IPNU itu sudah di sini. Banyak kok organisasi yang NU selain dari IPNU. Ini saya tanya-tanya ke senior-senior saya yang di pondok. Beliau adalah kader PMI juga di Win Bandung, tapi Win Sunan Gunung Jati Bandung. Akhirnya dirujukan ke PMII. Nah, terus kiai saya bilang, kamu pokoknya ikut organisasi NU. Tapi selain IPNU, soalnya IPNU kamu sudah berproses di pondok, silakan kamu ikut. Saya yakin selagi kamu niat ikut dan niat berproses, orang tuamu pasti ngizinin walaupun Covid. Akhirnya benar saya mendapat informasi bahwa organisasi NU itu bukan hanya IPNU. Ada PMI juga. Akhirnya saya laporan ke orang tua, mungkin berkah dari kiai ya, omongan kiai seucap senyata bahasanya. Saya izin ke orang tua, ibu saya ingin ke Malang dengan ikut Mapaba, itu adalah organisasi dari Nahdlatul Ulama namanya PMI. Oh ya silahkan, butuh berapa dan kapan? Berkah kiai. Dan satunya ada dua faktor lah yang saya mengikuti PMI. Satu adalah karena itu langsung omongan dari kiai saya waktu di pondok, pengabdian, nyari keberkahan juga. Terus kedua itu tadi karena PMI itu general. Saya ingin suka mengikuti general-general. Jadi tidak ada pembatas lah untuk berproses bagi diri sendiri. Gitu Pak. Menurut sampean Pak Waka, gimana Pak Waka? Gimana Pak Wayon? Kalau saya dulu itu karena kan waktu itu saya sekolahnya MA. Iya. Nah, kemudian di kelas 12 itu dari kelas 10 sih sebenarnya ada mata pelajaran namanya KN1. Nah, yang di kelas 12 terakhir itu semester 2 itu ada yang diterangkan tentang keorganisasian yang berbasis NU. Nah, itu kan ada dua, yang satu IPNU, yang satu PMII.
Sedangkan yang namanya PMII itu hanya bisa diikuti oleh mahasiswa, bukan hanya siswa biasa. Iya. Nah, jadi ketika saya kuliah kemudian masuk di UIN Malang itu ya secara spontan aja tertarik sama PMII. Gini, Simpel. ada hal yang menarik nih di Rayon Penakluk Aladawiyah. Ada. Terutama dari 7 rayon yang ada di Komisariat Sunan Ampel Malang, satu-satunya yang selama konsisten selama 23 tahun tidak memiliki kopri. Tidak memiliki kopri. Ya, atau Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri. Ya. Bisa dijelaskan kenapa sih kok dari Rayon Penakluk Aladawiyah ini nggak ada kopri gitu? Sebentar. Gitu. Akar dulu saya, Pak. Monggo. Kalian mikir jawabannya. Saya kalau salah ngomong nanti dituntut sama pendiri. Iya. Ntar, Gimana nih? Ntar saya bakar. Salah ngomong dituntut sama pendiri nanti. Sabar, Pak. Iya. Patayat. Aisyah. Aisyah soalnya. Patayat. Gimana? Jadi gini, Pak. Sesuai berarti ketika saya berproses di PMI Adawiyah sendiri, saya sekaligus pernah menanyakan hal-hal tersebut ya kepada sepulah keluarga besar di Rayon Penakluk Adawiyah sendiri nggak ada kopri. Nah, saya bertanya-tanya mengenai mengapa di Adawiyah sendiri itu tidak adanya suatu lembaga tentang keperempuanan, berarti Kadar Yeah. Putri ya namanya kopri. Saya bertanya karena pada dasarnya tanpa kopri juga saya yakin di Adawiyah ini perempuan tidak ada pembatas. Jadi bolehnya berproses silakan, mau belajar kepemimpinan silahkan dan sebagainya. Jadi tidak ada pembatas antara berprosesnya seorang putra maupun putri. Nah, fakta yang membuktikan statement tersebut ya Pak, yang pertama ya pada dasarnya satu, ketua Rayon Penakluk Adawiyah sendiri juga ya dari putri sendiri, Yeah. yaitu Mbak Ubi, Iya, Mbak Mbak Robi. Ubi. Itu bisa menjadi pemimpin atau ketua Rayon Adawiyah. Pada dasarnya ya tidak ada pembatas. Nah, makin kesini juga ada lagi ketua Rayon Putri namanya Baniswah. Nah, jadi selama ini 23 tahun bisa dihitung ada 5 ketua Rayon dari Putri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak adanya kopri ini jadi biar tidak ada pembatas lah mana putra. Kesetaraan. Ya, kesetaraan bahasanya. Jadi semua kader itu bisa, kita nggak ada hal tabu di dalamnya. betul. Sehingga ketika perempuan membahas tentang fikih laki-laki maupun laki-laki membahas fikih perempuan itu memang penting gitu di dalam keluarga khususnya. Karena kan kita nggak mungkin ngomongkan terutama di psikolog sendiri sebagai konselor, kita juga harus tahu tentang Betul. hal-hal itu. Nah, itu juga sebagai penunjang, bener nggak? Betul sebagai penunjang. Jadi adanya kesetaraan gender lah tanpa Iya. adanya lembaga kopri juga saya yakin kata Mbak Ubi sendiri bahwa perempuan itu bisa berproses semaksimal mungkin. Jadi nggak usah ada sungkan-sungkanan misalkan saya pingin mencoba leadership nih, ya silakan. Kalau adanya kopri itu takutnya ada sekat lah ketika ingin jadi pemimpin di rayon ataupun di biro atau LSO di rayon itu ada sekat, saya masih ada kopri jadi mau terjun jadi pemimpin di sebuah lembaga rayon tuh saya mau nuntasin kopri dulu. Nah, tidak adanya kopri tersebut tidak ada, jadi ya itulah biar tidak ada pembatas berprosesnya wabil khusus di ranah kepemimpinan ya putra maupun putri. Jadi bagi Anda yang tidak setuju tidak adanya kopri di Adawiyah, silakan ikut aja Pak Tayat. Gini. PPNU. Gini. Ya, PPNU. Menurutnya Pak Yon sama Wayon nih, seberapa penting maba di 2023 untuk ikut Ya, penting. PMII? Pak Waka. Silakan Pak Wayon. Kayaknya Pak Waka butuh kopi. Ini nggak ada mereknya ya Pak? Nih. Ini nggak ada mereknya Pak? Dada. Nggak ada. Iya. Sponsor ini, sponsorin dong. Seberapa penting? Belum masuk? Belum masuk. Belum masuk. Seberapa Ayo. penting? Ah. Nggak penting sih sebenarnya. Kenapa nggak penting? Sebenarnya penting sih. Sebenarnya penting ya. Hmm. Karena ketika kita ikut organisasi itu ada yang namanya manajemen waktu, yang mana antara mengatur jadwal kuliah, mengatur jadwal organisasi, jadwal tidur, jadwal kencan dan yang lain-lain itu, jadi kita terlatih di situ. Iya. Nah,
Kenapa harus PMII enggak yang lain? Ya itu tadi, karena PMI itu salah satunya yaitu general. Jadi ketika Anda atau sahabat-sahabat atau maba itu pengen masuk di PMII, itu bakat atau minatnya itu insya Allah otomatis tersalurkan. Jadi misal pengen olahraga ya nanti ada di biro bakat dan minat. Misal di latihan tari ada di bakat minat. Misal ingin kajian, ingin debat, ingin diskusi nanti di intelektual. Misal alumni pondok pengen memperdalam kitab, pengen ngaji kitab atau yang lain-lain, nah itu silakan masuk ke biro keagamaan. Cukup. Gak usah panjang. Gimana ya? Gak usah panjang-panjang. Lagi. Iyalah. Ya, banyak ya. Iya. Masuk. Jadi dari penting atau nggak penting itu balik lagi kepada individunya masing-masing. Tapi pada dasarnya fungsinya organisasi itu bagi diri sendiri adalah satu pengembangan skill, pengembangan minat ataupun bakat dari diri sendiri, skill, soft skill maupun hard skill. Nah, tapi ada sesuatu hal yang untuk membedakan tersebut. Jadi tidak hanya fokus terhadap sesuatu yang bisa dilihat lah kayak soft skill, hard skill, bakat minat dan sebagainya. Adalah pembentukan karakter. Nah, itu yang paling penting ikutnya suatu organisasi itu adalah pembentukan karakter. Baik itu karakter dari diri sendiri maupun karakter bagaimana komunikasi secara bersosial. Terus apa bedanya, kan semua juga organisasi pasti ada orang-orang di dalam-dalam tersebut. Nah, saya balikan lagi, PMI itu adalah general. Itu untuk yang bisa membedakan dari organisasi-organisasi lain. Nah, pembentukan karakter tersebut yaitu adalah penting bagaimana kita ngobrol dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, apalagi sistem organisasi di PMI itu adalah bentuknya kaderisasi. Jadi adanya beliau-beliau atau keluarga besar. Nah, keluarga besar tersebut dari senior-senior Adawiyah itu bisa menjadikan acuan atau tolak ukur jenjang karir ketika di organisasi. Jika kalian misalkan bingung, saya di PMI ngapainnya ketika lulus? Saya sudah nih pembentukan karakter saya sudah tuntas nih. Saya tahu caranya etika bersosial, cara etika di dalam diri sendiri, menahan emosi dan sebagainya. Manajemen waktu tadi yang disebutkan Pak Waka sudah selesai. Tapi ketika lulus di PMI ngapain? Nggak ada sesuatu hal yang harus dibanggakan. Nah, dibalikan lagi ke situ, PMI adalah sistemnya sistem kaderisasi. Jadi kalian mau kalau misal bingung di PMI nanti setelah berproses di PMI ngapain? Tenang. Masih ada keluarga-keluarga besar kita yang bisa diandalkan. Kayak tadi misalkan pengen jadi pengajar, silakan ada dari Cak Dullah atau Abdullah Sam. Dia juga pendiri direktur lah Pondok Pesantren Rakyat. Saya tidak minat di pendidikan, misalkan pingin di psikologi industri organisasi, ada Cak Irham selaku CEO Tugu Jatim dari Tugu Malang. Jadi banyak. Jadi ketika kalian bingung, selesai di PMI, karakter sudah selesai, value sudah dapat, ada jenjang karir namanya sistem kaderisasi. Nah, itu jadi sangat penting lah. Gitu, Pak. Gini Yon, ini kan menarik nih. Pembahasan ini menarik nih. Tarik. Menurut kita nggak cuman psikologi itu nggak cuman tentang pendidikan, nggak cuman tentang sosial, bisa di klinis nih, bisa masuk di klinis. Dia lebih dimanapun memang ini ya, memang terlalu general. Psikologi sendiri itu general, dia bisa masuk kemana saja gitu kan. Tuh. Nah, menurut sampean itu psikologi kalau dilihat secara organisasi kegunaan, jadi kayak gini, kegunaan dari kita belajar psikologi dalam sebuah organisasi itu seperti apa sih? Siap. Termasuk tentang tadi ada yang ngomongkan bahwa kedewasaan dalam organisasi, komitmen organisasi, itu kan hal-hal yang nggak terlalu mungkin terlihat sepele bagi orang lain. SPL. Iya kan, sangat sepele atau karena kan memang nggak dilihat, tapi secara kita ngelihat secara HR ya, human research sendiri bahwa ketika seseorang itu nantinya masuk ke dalam sebuah karyawan atau menjadi dalam perusahaan, memang kita harus menentukan yang namanya jenjang karir, terus soft skillnya sudah tercapai atau belum secara ergonomi ataupun secara ini. Menurut saya gimana? Menurut saya Singkat. disikat
Jadi gini Pak, Ah. di dalam psikologi juga kan ada tadi namanya PIO, psikologi industri dan organisasi. Nah, terus dari fungsinya psikologi di ranah organisasi itu apa? Nah, itu bisa masuk ke ranahnya PIO. Jadi di PIO juga itu ada tadi yang disampaikan oleh Pak Wayon Wayon, saya, yaitu adalah motivasi, kebutuhan, stres, kejenuhan. Jadi cara penanggulangan motivasi, gimana sih cara motivasi untuk berorganisasi, bagaimana sih cara penanggulangan stres dalam berorganisasi, bagaimana sih cara menanggulangi kejenuhan di dalam organisasi. Nah, di situ kita bisa menggunakan psikologinya tersebut. Di psikologi industri organisasi itu mengenai individu dan sebagainya. Terus bagaimana cara memanajemen organisasi tersebut kalau dilihat dari sudut pandang psikologi. Nah, di PIO juga kan di situ ada mengajarkan perilaku berorganisasi, bagaimana kita memimpin, jadi pemimpin di organisasi dalam ranah psikologi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan atasan-atasan, bawahan maupun setara, horizontal, vertikal. Betul gitu Mas. Nah, itu di psikologi industri organisasi ada namanya di ranah perilaku organisasi. Bagaimana kita menanggulangi budaya organisasi kan. Gini juga, saya kan bukan asli orang Jawa Timur juga kan, saya orang Jawa Barat. Nah, mungkin karena keberkahan dari PMI tersebut, yaitu ada psikologi industri organisasi, saya bisa beradaptasi semaksimal mungkin di ranah bedanya budaya lah, dari budaya PMI sendiri maupun budaya dari Jawa Timur sendiri. Dan alhamdulillah saya dari orang Jawa Barat bisa kok jadi sosok pemimpin di Rayon Penakluk Adawiyah. Itu pada dasarnya kan kita sudah menerapkan dalam ranah psikologinya, dalam ranah PIO-nya itu budaya berorganisasi, itu dalam perilaku organisasi. Terus ada juga di PIO itu ada namanya MSDM. Itu ada cabang dari satuan terkecil lah, berarti dari ranah PIO, MSDM, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita cara menganalisis jabatan, sesuai nggak nih biro dan LSO ini, sesuai nggak jobdesk maupun jospeknya atau tanggungannya lah, tanggung jawab di biro tersebut. Secara output nanti, inputnya dan sebagainya, prosesnya harus gimana gitu kan ya. Itu diajarkan di psikologi industri organisasi juga. Ada juga analisis jabatan dan sebagainya. Bagaimana kita caranya oprek open recruitment ketika kebutuhan dari organisasi sendiri apa, misalkan kebutuhannya A, masa kita harus nerima orang yang keahliannya B. Nah, di oprek tersebut tabel studi psikologi industri organisasi itu bisa terciptakan. Jadi nggak kaku lah, psikologi ini nggak kaku. Psikologi ilmu yang nggak kaku ditambah dengan PMI yang organisasi yang general. Jadi masuk. terlalu mendunia. Jadi bisa lah. Nah, gimana Pak Wayon menurut sampean? Pak Wayon. Gimana nih? Pak Wayon. Ganti nih. Gimana apa nih? Teh hangat soalnya dalamnya itu. Gimana untuk nih? Keluarga besar sponsornya tuh. Gimana nih menurutnya sampean ketika PMII dilihat dari sudut pandang psikologi ini? Kita ngomongkan tentang stres, kita ngomongkan tentang depresi, karena kan banyak yang mengatakan bahwa aktivis itu lulusnya nggak tepat waktu. Rata-rata kan seperti itu. Betul. Menurutnya sampean gimana? Tipis yang apakah aktivis itu yang akan menyebabkan molornya dari studi atau perkuliahan orang tersebut? Sebenarnya kalau molor enggaknya perkuliahan itu tergantung pada diri masing-masing. Contohnya Pak Yon kita ini semester 7 itu udah pengajuan judul, dan alhamdulillah hari ini dia udah di ACC itu semester 7. Dan kemungkinan jika itu lancar itu mungkin semester 7 nanti akan lulus. Jadi kata-kata aktivis itu molor itu sebenarnya salah, tergantung pada individu masing-masing. Itu. Terus kemudian kalau perihal organisasi di psikologi yuk. Kalau di PMI sendiri itu sebenarnya dari semua lini itu udah ada. Misal kayak di pendidikan. Itu berarti nyangkutnya di biro keagamaan, yang mana di biro keagamaan sendiri itu udah yang namanya menerapkan mengajar mengaji. Sedangkan metode pengajaran itu udah dijelaskan di mata kuliah. Nah, tempat prakteknya itu di mana? Ya di organisasi PMII. Jadi kita udah difasilitasi tempat, ibarat kita udah dapat ilmu nih dari kuliah. Kita kan biasanya kalau nyari tempat
wah aku pengen praktek ning ndi yo, kok gak duwe konco, gak duwe kenalan guru. Ya. Nah, kan susah kan nyarinya. Nah, untuk di PMI sendiri wabil khusus Rayon Penakluk Al Adawiyah itu udah disediakan tempat. Jadi yang memang minat di pendidikan nanti silahkan ikut di program tersebut, yaitu ngajar. Entah itu ngajar ngaji, entah itu ngajar yang lain-lain. Nah, kemudian untuk di bidang klinis yang tahun kemarin nih bahasanya. Ya, gak apa-apa. Tahun kemarin itu ada yang namanya pelatihan peer counseling. Nah, itu bisa masuk ke ranah klinis, yang mana itu bisa nanti konseling. Konseling itu ya bisa konseling sebaya, konseling keluarga, dan yang lain-lain. Itu bisa masuk ke ranah klinis. Untuk yang ranah bio seperti yang dijelaskan Pak Yon tadi, cuman ada sedikit tambahan. Kalau di bio kan banyak cabangnya ya, ada Anajab, perilaku organisasi, budaya organisasi. Nah, itu di bagian MSDM itu ada yang namanya CSR. Yang mana CSR itu adalah ketika kita membuat suatu lembaga atau perusahaan, itu harus berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, di PMI sendiri itu ada yang namanya bakti sosial, entah itu ke panti asuhan sekitar, entah itu ketika ada bencana itu kita terjun. Nah, itu kan berupa bukti bahwa kita tuh enggak alare organisasi ngene-ngene tok, paling yo ngopi. Nah, itu tidak. Jadi kita tuh sebenarnya tuh udah menerapkan teori-teori yang udah didapat di perkuliahan. Masuk. Nah, kemudian untuk di bidang sosial ya sebenarnya hampir mirip yo, karena CSR itu juga lingkupnya sosial. Jadi waktu kemarin itu juga ya sosial kan, bakti sosial turun, terus kemudian bersosial yang lain-lain. Menurut saya ya kalau gabung ke PMI ya worth it sih, kalau khusus jurusan psikologi ya. Jadi ketika udah dapat ilmunya, pengen nerapin gini ya silahkan. Karena gini, karena hal-hal yang seperti itu terlalu menarik. Nah, realita, kayaknya enak nih kembali ke masa lalu. Wah, padahal ternyata masa lalu juga nggak baik-baik saja. Baik-baik saja, betul. Jadi terlalu terlalu absurd untuk saya yang terlalu realita kan gitu. Idealis soalnya. Iya, karena idealis mungkin masih muda ya, terlalu idealis itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ketika sudah tua ya udah yang gimana aja. Iya. Boleh kan gitu kan. Betul. Akhirnya kita menerima keadaan itu tadi. Hal yang kayak gitu kan akhirnya. Wah, kayaknya enak nih masuk ini, nyoba. Ternyata gak enak keluar. Kan itu kan sesuatu hal yang nggak bisa nggak bisa terlalu kita lakukan di organisasi terutama. Ya, betul. Setidaknya ketika kita memberikan prioritas terutama masuk dalam organisasi ya harus sesuai lah. Setidaknya kita pikir matang-matang kan gitu. Sehingga nggak timbul namanya, wah aku jenuh nih sama organisasi. Tapi kan kita harus belajar juga gitu kan. Kita belajar juga tentang bagaimana sih rekonstruksi atau reduksi dari kecemasan. Nah, itu kan juga penting di organisasi. Penting, sangat penting. Nah, begitu sahabat. Ini Apalagi, Pak? Lanjut, apalagi nih? Seindah apa organisasi PMI? Seindah apa organisasi PMI itu? Sehingga kita bisa ngomongkan, ketika kita belajar secara teoritis, terus kita melakukan eksperimen atau melakukan pengajaran, sehingga ilmu itu secara aplikatif dilakukan di rayon. Nah, terus output yang yang besar, terutama yang besar bagi diri sampean sendiri atau mungkin dari individu-individu lainnya, sehingga akhirnya bermanfaat gitu. Kak, silakan. Pak Yan. Gimana nih? Ya, buat diri sendiri ya. Nah. Saya bilang bagi diri sendiri itu sangat bermanfaat. Karena jelas waktu zaman-zamannya Covid, untuk pengembangan diri sendiri itu sangat sulit. Karena di dunia akademik sendiri itu kita bisa mengembangkan value bagi diri sendiri ya sebatas kemampuan untuk berpikir kan, akademik itu, dan juga berlatih speak up, dan itu juga cuma sebatas di online Zoom. Jadi mau personal branding, bahasanya mungkin personal branding, membuktikan bahwa saya lo mampu, bahwa saya lo orang bisa, bahwa saya lo punya minat, saya punya bakat. Nah, cara pengembangan value-nya sendiri itu di mana? Karena waktu itu zaman Covid. Nah, ketika perkuliahannya sebatas ngomong mengenai akademik fakultatif, udah
oh ini pinter nih, cukup cuman sampai situ. Value yang cuma didapat tuh cukup cuman sampai di situ. Karena organisasi waktu itu zaman-zamannya online. Nah, fungsi dari PMI sendiri buat saya sendiri untuk mengembangkan hal tersebut. Jadi supaya tahu lah bahwa orang-orang, oh ternyata si Laska ini orangnya gini loh. Iya. Si Laska ini karakternya gini loh. Si Laska ini jago dalam bidang tersebut, kurangnya ini tadi yang disampaikan, peluangnya apa, kekurangannya apa. Nah, saya bisa mendapatkan hal tersebut di PMI tersendiri. Karena sudah jelas saya berangkat dari tempat tinggal saya itu Sukabumi itu ya saya tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi gara-gara organisasi PMI ini yang sifatnya general pergerakan, alhamdulillah semua orang sekarang tahu siapa sih Laska, misalkan kelebihannya apa, kekurangannya apa kan. Pak Yon. Iya, Ya. gara-gara di PMI karena Aktualisasi diri, ya kan? kalau saya misalkan tidak mengikuti organisasi PMI, Oh. bisa jadi siapa sih Laska, nggak kenal siapa-siapa, orang yang mana, mukanya yang mana, bentukannya gimana kan nggak tahu. Nah, fungsi dari organisasi yang indah yang saya dapatkan ya, saya bisa mencerminkan ya value saya sendiri gitu, value mengaktualisasikan diri seperti gimana ya gitu, jadi di PMI. Nah itu untuk prosesnya berarti ya bertahap. Nah untuk kedepannya berarti ketika saya sudah selesai berproses di PMI Rayon Penakul Adawiyah ini, apakah saya sudah tadi sampaikan PMI itu ya sistemnya kaderisasi. Jadi ada keluarga besar namanya beliau-beliau lah. Iya. Beliau keluarga besar. Nah itu juga bisa kita sambungkan selaku ketika sudah mengurus rakyat. Saya bingung nih, saya ingin misalkan lanjut tadi yang sampaikan, misalkan klinis saya ke siapa nih, mau konsul ke siapa, bimbingan ke siapa, jangan takut, ada beliau-beliau, kita bisa nyambungkan koneksi. Setidaknya ya. gini, di Rayon Penakul Adawiyah itu sendiri mulai dijaring, diberdayakan, sehingga akan memiliki nilai jual yang bermanfaat. Betul kan? Nah, oleh karena itu sahabat-sahabati khususnya atau mungkin maba-maba di 2023, jangan takut, jangan sungkan untuk ikut di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya di Rayon Penakluk Al-Adawiyah. Betul. Karena banyak hal benefitnya, mulai dari kita bisa tahu arah jenjang karirnya gimana, mulai kita tahu oh ternyata memang pembangunan masyarakat atau pembangunan value diri itu seperti gimana. Pada akhirnya hal-hal yang kayak gitu yang akan menjadikan kita lebih memiliki value atau nilai yang lebih ini ya, lebih bisa layak diperjualbelikan. Karena iya, karena kita ngomongkan tentang psikologi sendiri itu memang bahwa yang dijual adalah jasa, mulai dari jasa mendengarkan, analisis dan sebagainya. Itu memang dilakukan di psikologi sendiri. Cuman bagaimana tahap-tahapnya, prosesnya bagaimana, dinamika seperti apa, itu cuman bisa kalian dapatkan di organisasi, terutama di PMII. Betul. Gitu. Rayon Penakul Adawiyah ya? Iyalah. Ya betul. Jangan lupa ininya. Apa nih? Instagramnya sahabat Adawiyah. Cek sahabat Adawiyah Instagram. Iya. Scroll ke bawah nanti ada keluar. Silakan di follow. Jangan lupa, jangan cuma follow dong. Iya. Sekalian untuk ikut Mapaba. Mapaba. Jadi Fakultas Psikologi ada 2 jurusan, satu jurusan psikologi, kedua jurusan Adawiyah. Nah untuk psikologi sendiri itu sudah selesai kemarin PBAK, dan untuk jurusan Adawiyah nanti September. Mapaba. Kita ikut. Bukan kita, kalian. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya apa? Tapinya apa? Ayo apa? Ayo. Tapi lo enggak, belum selesai. Bagus. Tapinya mereka juga harus memiliki kesiapan mental dan fisik dong. Betul. Untuk ikut Mapaba. Iya. Karena dinamika organisasi itu pasti prosesnya berat. Cuman harus ada yang harus diingat. Menjadikan prioritas terhadap kuliah itu lebih penting daripada organisasi. Tuh. Cuman ada tapinya nih. Tapinya jangan pernah meninggalkan organisasi ketika kuliahmu tidak akan selesai. Gitu.
Betul. Setidaknya lakukanlah yang terbaik. Kalau kamu bisa mengambil keduanya, kenapa harus salah satu? Betul. Gitu. Jangan lupa sahabat-sahabati, kita tunggu kehadiran sahabat-sahabati, terutama sahabat-sahabati baru ya. Iya. Terutama sahabat-sahabati baru dari mahasiswa 2023 Fakultas Psikologi. Kami tunggu di Rayon Penakluk Al Adawiyah. Salam pergerakan.